Kenapa di umur 40 tahun Rasulullah itu baru diangkat menjadi Rasul? Karena memang itulah usia kematangan manusia. Awakku baru matang di umur 40, Pak. Kalau umur 39 ke bawah itu masih nakal, suaranya masih keras, dia masih sensitif. Tapi di umur 40 tahun manusia ini kalau ingin bertaubat pasti bertaubat, menjadi baik jauh lebih baik, menjadi jelek tetap kondisi jelek. Inilah kondisi yang dialami oleh Rasulullah di Isra wal Mi'raj. Semuanya dibenahi, semuanya diperbaiki. Hikmah yang kedua, ketika Isra wal Mi'raj Rasul ditunjukkan surga, kedengar catatan kaki, jalan kaki, sendal, kedengar sendal dari surga. Bertanya malaikat Jibril, bertanya Rasulullah ke malaikat Jibril, wahai Jibril, itu suara apa? Apa jawaban Jibril? Ya Rasulullah, itu yang kedengaran adalah sendalnya Bilal bin Rabah. Para jemaah, para santri, para siswa yang hadir malam hari ini, kaum muslimin dan muslimat yang sesungguhnya hari ini punya niatan dan hajatan bahwa sesungguhnya kita berada di masjid ini adalah dalam rangka ubudiyah kepada Allah. Kalau mau dengar ceramah Isra Mi'raj cukup dengan membuka channel YouTube. Betul? Buka channel YouTube, ratusan malah ribuan para asatid hari ini yang lagi online untuk menyampaikan ceramah Isra wal Mi'raj. Tapi ternyata bukan itu yang menjadi alasan bahwa sesungguhnya kita berada di masjid hari ini. Yang pertama, ubudiyah kepada Allah. Barang siapa, kata baginda Rasul, yang duduk sejenak saja mendengarkan dan menuntut ilmu pengetahuan, maka nilainya sama dengan 70 beribadah sholat sunnah. Hebat nggak kira-kira? Hebat nggak kira-kira? Duduk saja mendengarkan pengajian, begitu ilmu diberikan yang paling hebat, begitu ilmu diajarkan oleh baginda Rasulullah, begitu mewahnya kita, bahwa sungguh kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengajarkan kepada manusia dan menetapkan kepada manusia yang diajarkan melalui baginda Rasul sampai pada para sahabat, para tabi'in, bahwa kebahagiaan manusia itu tidak lepas daripada menjalankan agama yang sempurna. Setuju nggak Ibu? Kalau kita menjalankan agama ini dengan sempurna, ke masjid kita rajin, sholat 5 waktu sehari semalam kita tunaikan, baca Al-Quran minimal 1 juz 1 hari, dan itu kita lakukan setiap saat, dan itu kita lakukan dalam ibadah kepada Allah, maka sungguh hati kita akan tenang dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Luar biasa ayat yang dibacakan tadi oleh Qari'ah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini jelas-jelas Allah menyatakan hanya orang berfikir dan berimanlah yang mampu menerima peristiwa ini. Kalau diterima dengan ilmu pengetahuan tidak masuk akal, diterima dengan alam tak masuk logika bahwa sesungguhnya Rasul Isra itu hanya 1 malam, tidak masuk akal. Tapi ketika itu diterima dengan iman, insya Allah Isra wal Mi'raj masuk dalam logika
dan masuk dalam keimanan kita, insya Allah. Begitu Allah memberikan kepada baginda Rasulullah bahwa sesungguhnya peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa masa maha dahsyat yang diterima oleh baginda Rasul. Peristiwa hebat yang diberikan kepada Rasul. Maka memang kunci solat Rasul menjemputnya dengan begitu hebat. Maka dimaksudkan solatnya adalah mi'rajnya umat Islam. Umat Islam. Mi'rajnya memang tanda-tanda kita menjemput bahwa sesungguhnya ini adalah perjalanan dengan Allah. Pertanyaannya hari ini, kita mundurkan solat yang kita lakukan. Ada yang sudah berumur 60 tahun? Ada yang sudah berumur 50 tahun? Pertanyaannya, bagi yang laki-laki, kita mundurkan wuduk. Benar wuduk kita? Sudah benarkah wuduk kita? Iyo layla bacuci mungkoi lelo, lay sampai tangan ke pergelangan, lay ndak sekedar lengan ini hanya sampai sini saja, atau jilbab dipakai saat wuduk? Ada? Mundurkan ke belakang. Sudah benarkah kita beristinja? Sudah benarkah istinja kita untuk inti daripada solat? Inilah solat sebelum solat. Sempurnakan solat yang kita tuju dengan ibadah yang kita kejar kepada Allah. Berarti benar agama ini, Bu, tidak sia-sia. Wajar kalau Rasulullah duduk saja kamu di dalam majlis mendengarkan pengajian, walaupun ngantuk, walaupun sambil mangap-mangap, tapi tetap ibadah kepada Allah. Kita niatkan setiap ibadah yang kita lakukan malam ini adalah merupakan i'tikaf kita di Masjid Al-Jadid. Amin. Ya Rabbal. Ayo anak-anak santri, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Rasul, cinta dengan Rasul. Ayo sama-sama. Ya Nabi sallallahu salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita cinta dengan Rasul, wujudkan hari ini. Jangan nanti kita di akhirat kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak mengakui kita sebagai umatnya. Bagaimana caranya ya Ustaz? Bagaimana caranya kami untuk mengaku menjadi umatnya Nabi? Tunaikan sunnahnya. Apa sunnahnya? Inilah solat 5 waktu sehari semalam yang kita jemput dengan ditunaikan dengan cara berjamaah. Suatu kali ada seorang sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasul, boleh enggak aku tidak sholat ke masjid malam ini? Kenapa kata Rasulullah? Sakit kakiku ya Rasul. Jauh rasanya masjid, hujan ya Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Terdengar enggak azan ke rumahmu? Satu pertanyaan Rasulullah, terdengar enggak azan di rumahmu? Kalau kedengar azan ke rumahmu, maka wajib bagimu untuk mendatangi suara azan itu. Onde Bu, kok di Al-Jadid kok alhamdulillah AC hidup, kipas hidup, sejuk enggak kira-kira? Enak enggak kira-kira? Duduk di masjid, kita ibadah, kita baca Al-Quran, kita azan, enak. Wah, apalagi kalau tukang azannya pinter, suaranya bagus. Senang gak kira-kira? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
Lain. Ambo dulu batandiang Jo Muhammad ZA dapat juara 2. Cuman batandiangnya berdua. Bagus suara azan. Kata Rasulullah ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, diperintah oleh baginda Rasulullah, dan itu benar-benar diajarkan oleh baginda Rasul. Dipilih Bilal bin Rabah, disuruh mengumandangkan azan. Kedengar suara azan. Kata Rasulullah, mendekati wajib bagimu untuk datang ke masjid, ke sumber suara azan itu. Suatu kali ada seorang preman di Tanah Abang bertaubat, pulang ke kampung. Inyo taubatnya de amaknya ninggal. Kece amaknya John. Si John namanya. Kalau seandainya mak meninggal nak, satu yang mama pesan. Tolong sholat 5 waktu jangan tinggal. Preman Pak, karena pasan model itu. Tolong sholat 5 waktu jangan tinggal. Kalau sholat 5 waktu engkau tinggalkan wahai John, kau tak akan bisa mendoakan mak. Sungguh mak nanti mati tak ada yang doakan mak nak. Iko yang membuat John kau berpikir. Ketika maknya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dijamin oleh Allah masuk surga, tapi ketika anaknya tak doakan, anaknya tidak sholat, anaknya tidak ibadah, anaknya berbuat dosa, ketika maknya meninggal, dituntutkah maknya? Ketika maknya tidak mengajarkan dan tidak menyuruh untuk beribadah, maka benar-benar Allah akan tuntut maknya. Rajinlah sholat nak, rajinlah ibadah mak. Ustaz tetap semangat walaupun tak ada teh tadua. Tetap semangat. Nah ibu apa hadirin dirahmati Allah, pulangnya ke kampung. Kironya di kampung kau bu antah di siko dulu kayak gitu lontah. Tibonya di kampung dicaliaknya masjid tak ada orang azan zuhur pak. Tak ada orang azan asar. Tak ada orang azan zuhur, tak ada orang azan asar. Yang ada cuman maghrib, isya, subuh. Itu pun jemaahnya anak cantik-cantik tahun 70 saja. Ya tahun 70 beliau-beliau kok cantik, tapi lah tahun 2000-an aku lah sama rato sesado. Kaki lah sakit, gigi lah mulai berkurang, mungko lah mulai berkarui, ya enggak? Asam urat lah tibo, narematik, adolo, asam lambung tibo, segala macam. Itu yang datang ke masjid. Tapi apa yang terjadi ibu bapak? Si John ini pulang kampung yang pertama yang dia lakukan adalah menyapu kamar mandi. Nyosapu seluruh sampai bau dua laki-laki jo padusi. Ya Allah, kece orang kampung. Kok si John kok gilo atau sedang taat atau sedang tobat? Tapi si John kok tetap tenang bu. Tetapnya duduk dalam suasana yang baik. Kironya masjid kok ditutup dek pengurus, tak boleh masuk. Kece si John. Kenapa masjid ditutup pak? Kenapa masjid tidak dipakai? Apa jawaban pengurus? Karena masjid ini memang zuhur tidak ada yang azan. Angku garinnya pai mencari pitih, pai ke sawah. Jadi masjid tutup. Jadi hari pertama masjid tidak dibuka, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dibuka masjid ini tidak ada yang jaga, yang masuk ke dalam itu kambing. Tidak orang yang sholat debuk maka digantilah, masuklah ke dalamnya John tadi. Dibuka masjid zuhur, kemudian dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hampir persis kayak gitu. Namanya saja preman, taubat. Ini hebatnya Pak.
Generasi-generasi kita yang masih hidup tahun 80-an, yang masih muda tahun 70-an, kita pasti bisa ngaji. Walaupun kita preman. Preman-premannya dia bisa ngaji. Betul? Karena lalu awak di surau. Yang perempuannya pada ngaji tadarusan Ramadan. Dan dia belajar balaghah, belajar metode Iqra, bukan metode Iqra tapi juz amma. Ali duo dia, anduo di ba, duo di de. Nah, dan anak-anakku nak tantui kor. Betul tak? Baduo dia te, banduo di bawah, binduo di depan pun. Nah, kan sama pengajian awak. Kan siapa guruan awak? Tak ada nambah beda. Begitu juga dengan si John, baru taubat dia dari Jakarta balik ke kampung, azan dia. Tak ada yang tiba ke masjid itu. Nyotamui Pak Haji di muka rumah, di muka masjid, yang corongnya baradu jo kamar Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Aja ya Pak Haji. Waalaikumsalam. Awak ang John pulang. Ya. Kau dalam rangka tobat atau dalam rangka gilo? Pertanyaan Pak Haji. Pak Haji, tidak usah itu kita bahas. Pak Haji silakan ke masjid, waktu sudah masuk. Awak tadi azan, iyo, bentuk gandang pacah tarang ada bo. Dah ada elok tanggapan Pak Haji berapa. Jadi tak lah do menjamin Pak Haji ku elok gitu. Aja we Pak Haji ko. Oi John, amboko Pak Haji ko. Ah, dia tunjuk dah doi. Tiap tahun kan yang amboko sujud di Masjidil Haram. Sadakah ambo rajin. Kecek Pak Haji. 5 waktu ambo kerajokan. Walaupun jarang kang saji. Nan sagene go Pak. Jadi ambo mati, catatan ambo lah panuh, catatan amal ambo lah panuh, mati tinggal masuk sarugo. Nyoklem sarugo de Pak Haji. Kecek si John sambil dia berjalan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Pak Haji ini Allah. Lembutkanlah hatinya. Konan sangenek bu, lembutkanlah. Sampai awak-awak nan bisa dia temimbar ko kare hati Pak. Duduk dia temimbar awak aja orang lain, awak tunjuk orang lain hati awak kare. Ketika awak dinasihati orang mangarengkangnya. Sama jo Pak Haji tadi. Artinya apa? Ini solat yang jadi persoalan. Apakah solat di kampung itu? Tidak. Datang orang kampung ke situ mencari si John ku azan. Iko ndak orang leko ko lah orang gilo nak Mas Haji. Tapi dia tetap tenang, dia sapu masjid. Lihat dojo sama-sama sekali lihat masjid itu nyoba rasihan tu. Masjid seperti tidak bagus. Masjid seperti tidak terbina. Dia sapu masjid, dia bersihkan masjid. Asar azan wali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepanjang tu talok dah ngonya bu. Nyo salabiahnya lah minum minuman kare jo kerajaan. Nyoka kakinya tato satu. Nyoka punggungnya tato satu. Tapi dia taubat. Asar dia datang ke Pak Haji, oi John, kalau ambo kecen tadi ambo tiap tahun kan yang ambo di Masjidil Haram. Mencium Hajarul Aswad. Tiap tahun ambo pai ke Makkah, indak pai haji do pai umrah. Jadi catatan amal ambo lah panuh. Balik si John ko. Nyo doa lo balik sambil menangi. Ya Allah. Agi hidayah lah Pak Haji ko ya Allah. Jadi alun tantu ko yang terbaik. Maghrib lah azan yang lain dak inyo azan le dong. Pengurus masjid yang azan. Isa Pak Haji ko nak jo nampak ke masjid do Pak. Rumahnya berhadapan do masjid.
Subuh nyogedor pintunya dek si John tadi. Ketika subuh kono paling barek. Assalamualaikum Pak Haji. Ko iyo Pak Haji langsung masuk surga mati. Let talok dek Pak Haji mau urus badan Pak Haji kalau Pak Haji mati. Itu pertanyaannya Pak. Ada astagfirullahaladzim. Iko dak setan nanti bodoh ko malaikat nanti bodoh kecek Pak Haji. Akhirnya Pak Haji mandi bersih, ganti baju, langsung ke masjid. Diurut pungguang si John tadi. Onde John minta maaf Pak Haji yo. Kecek Pak Haji patang wang lagi lo. Kironya malam kini engkau bertaubat dan ternyata engkau bersihkan masjid. Da adonan talok de orang kampung ko azan zuhur do. Tapi engkau lebih dulu untuk azan. Subhanallah. Ada enggak kira-kira di kampung kita ko laki-laki taubat seperti itu? Ada. Preman mereka, jahat mereka, jambret mereka, tapi mereka bertaubat untuk memperbaiki diri. Apa yang membuat mereka melihat itu? Karena mereka tunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi kalau laki-laki ko Pak yo nancoy ko, yo yang apa-apa ko bu. Bamang ko yang apa-apa ko, yang menunaikan sholat berjamaah di mana dia tinggal. Ko nangka menjadi poin nangka bawa pulang bahwa sholat berjamaah di masjid 5 waktu sehari semalam itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki. Itu kalau tada ngazan wajib ke masjid Ustaz? Iya. Memang di masjid tempat sholat. Kalau di rumah laki-laki ko sholat namanya laki-laki solehah. Jadi memang masjid. Barang siapa yang tunaikan sholat 5 waktu sehari semalam kata baginda Rasul, maka dia akan dapat 5 hal. Yang pertama dia dapat ketika hidup, 4 dia dapat setelah meninggal. Yang pertama yang nyodapean Pak apa? Yang pertama yang nyodapean adalah orang yang menjaga sholat berjamaahnya adalah mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Iko yang hebat Pak. Awak jago selima waktu sehari semalam, insyaallah dapat rezeki yang tidak terduga-duga. Suatu kali ada seorang santri yang ingin mendapatkan dan ingin mengubah kehidupannya malam itu. Jadi santriku mengaji malam bu. Lagi mengaji malam, inyo keluar ke samping masjid, tak buka pintu dapur orang, masuk juga dalam. Nyuangke tutup nasi, kiro yang nampak kok goreng taruang. Goreng taruang, taruang ko warnanya ungu, babalah duo, dia gih lado merah, dia tehnya dia gih badatri. Masya Allah. Nyuka Pak, parit sedang lapar kok. Nyocuki ujuang taruang ko sakete bu. Tapi ku dek namanya rumah orang, nyo santri, nyo solatnya 5 waktu sehari semalam, inyo tetap ada di masjid, nyo jago solat berjamaah, talok dia mencilok bu. Larinya ke masjid, astagfirullah ya Allah, hampir tak cilok dan goreng taruang tadi. Selesai pengajian, tiba ibu-ibu katampe ustadznya. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, datang ibu-ibu ke masjid. Ustaz, kira-kira lebih sambo mengecek jo Ustaz sampai mata. Jawab Ustaz, langsung saya siko. Ustaz kok takut beko karena fitnah karena yang datangnya adalah janda 11 tahun. Lah sabaleh tahun jadi jando. Akece ibu ko Ustaz, ambo ko lah sabaleh tahun jadi jando Ustaz. Atas desakan anak-anak, atas tuntutan anak-anak,
alunado sampai malam kole na namuah jadi suami ambo. Tapi sore tadi ambo yakin, ambo lah puaso, ambo lah solat berjamaah, ambo lah doa pada Allah. Ambo sangat yakin malam kini ambo dapat jodoh. Yakin yo bu. Ambo lah memasak di rumah, ambo lah membuat gulai ayam, lambo balilo kapalo kambiang, nya kapalo kambiang, sebenarnya balinya pak. Mang jo bueknya di mungko rumahnya. Barang siapa di antara santri ustaz yang bisa malam kini dan namuah jadi suami ambo, syaratnya nyo bisa jadi imam. Namanya Hendro. Nyo caliek de ustaz desia lah kira-kira nak namuah jadi suami ibu. Dak ada yang namuah surang Allah je bu, nyo panggil si Hendro karena santri yang paling adang ko Hendro. Umurnya lampir 30 tahun. Nyo tanya de ustaz Hendro siko. Le taragak babini. Aja we Hendro de sialon nak taragak babini ustaz. Le tajago solat berjamaah Hendro, lai ustaz. Dak gitu loh. Malam kini Hendro ada orang yang nio nikah dengan engkau. Le namu engkau nikah dengan seorang janda yang anaknya sudah besar-besar. Ake cek Hendro de kau dapat jando lesan. Nan lain selah. Tapi kata ustaz, nyo ndak paralu pandai karajo. Nyo ndak paralu duduk di siko. Nyo ndak paralu bisa itu iko segala macam. Jadi nyo yang paralunya bisa jadi imam. Kece ustaz, dak paralu engkau bau sao do nyo sao ibu ko lah jalan. Rumahnya lah bagus minimalis, otonya Pajero. Lihat mau Sendro tadi, de kalau itu jo no ustaz paso tu bahalai. Iko jawaban yang dapat dek santri iko nyopa. Akhirnya apa? Akhirnya nyo menikah malam itu. Onde ustaz untuk mahar saya ndak ada. Dak paralu pikiran mahar kece ibu tu. Lah ada di rumah lah disiapkan sadonyo. Kalau ada yang namuah santri ustaz, jo jas jo peci lah siap di rumah. Masya Allah. Akhirnya Hendro menikah dengan ibu itu malam itu. Apa yang terjadi bu? Katiko nyoka makan bersama-sama, lah dibuka tingkok tadi, kiro yang nampak goreng taruang nan tacuki sakete. Keceknya, ya Allah, untung tak jadi dan cilok goreng taruang. Kenapa? Ternyata jodoh terletak di sini dan ketika dia pergi, dia terjaga. Wasta'inu bis sabri was shalah. Barang siapa menjagonya, nyo sabar dan sholat. Jadi kalau oleh sholatnya terjaga bu. Orang yang tidak benar hidupnya, pertanyakan sholatnya. Orang yang tidak lurus hidupnya, bagaimana hubungannya dengan Allah, bagaimana dia menjaga sholatnya. Ini kita jago sholat awal. Onde pak, kadang-kadang majelis taklim rajin, menggibah juga suka. Kondak sih, koda dia jadi kondak dor. Amin, insya Allah. Hadirin dirahmati Allah. Begitu menjaga solat 5 waktu, begitu hati-hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang seluruh para nabi menyatakan, hai Muhammad, umat matakan sanggup, umatmu kecil-kecil. 40 rakaat pertama. Turun sampai 25, sampai 7 balik rakaat. Itu nan 7 balik rakaat payah ke tagak tu. Sudahnya pakai lipstick, sudahnya pakai badak, aleh badak, pakai jilbab, itulah tibolos sembahyang asarnya pe barale orang buat lu 5:30 sembahyang asarnya.
Itu nak josiko tu di kampung ambo kejadian. Bakon ndak sembayang bu lipstikku mahana sa. Beralasan dengan lipstik akhirnya tidak sholat. Tapi barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, insya Allah dia akan didekatkan dan dapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Siana mbak pikir si Endroko nikah ibu jando kayo. Tinggal magi ube, saya mati bu malam tu nyala dapat jero enak. Kalau toh iya. Tapi kan dia nikmati hidupnya. Alhamdulillah. Tapi ini dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan menjaga solat, dengan menjaga ibadah. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, diberi Allah rezeki yang tidak terduga-duga. Yang kedua, dia dapati ketika dia sudah meninggal, terhindar dari azab kubur. Azab kubur koyo padih. Ada seorang waliullah, seorang tukang kayu, tinggal di sebuah kampung, dan dia mendapat sayembara ketika ada orang kaya raya di kampung itu yang punya kekayaan 1,2 triliun. Jadi orang kayo ko kamaningga nyopanggi anaknya anak duo, laki-laki keduanya, bini masih muda, awaklah tuo. Apa ko bini muda? Ake capak ko langok cie nyopak nyopangie bininya yang lai yang jor karena kekayaannya 1,2 dak miliar robo triliun. Ake capak ko yang kok mati abak le amu mengawanan abak dalam kubur sampai puluh hari jadinya. Ake cek ibu ko onde bak dia landa itu yang awak bahas. Kata bapaknya ke anaknya, nak ada nggak di antara kalian yang mau nemani abak di dalam kubur 40 hari saja? Jawaban anaknya, ya awak cari orang untuk mengawanan ayah awak bayi. Karena ada uang. Nyobuek sayembara. Barang siapa yang mau menemani bapakku di dalam kubur selama 40 hari, maka dia akan diberikan separuh dari kekayaan bapak itu. Berapa kekayaannya? 1,2 triliun, 600 miliar. Dak lo ada orang kampung yang nio surang Allah jodoh bu pak, dan nio mengawanan apa ko dalam kubur, dibuat kamar, dia ge spring bag, dia ge wifi, dia ge handphone anca, dia ge TV, dia ge kamar mandi, dia antar makan 3 kali sehari. Kalau sampai 10 hari dari dalam kubur, makonyo dapat separuh dari harta apa ko. Itu saya barang. Apa yang terjadi? Tak satu pun orang kampung. Tapi ada seorang laki-laki yang masih muda tinggal di tengah hutan, yang dia bekerja sebagai pembelah kayu. Karajonyo menjual kayu bakar. Nyo cali, kok ada sayembara kok? Kok iko syaratnya murahnya kok? Abialah ambo di dalam tu, pakai AC guys. Masalah. Kiro maningga pak ko. Maningga pak ko setelah tanda tangan MOU beraso separuh dari harta pak ko setelah 40 hari akan diserahkan kepada si fulan ini. Maningga pak ko sudah dikafani dan si fulan ko membawa baju lo ke dalam dan nyo masuk ke dalam. 40 pasang lo baju nyo bawa ke dalam. Pakai sajadah, pakai tempat solat. Dan di dindingnya itu dinding kaca, sebelahnya itu adalah bapak yang meninggal tadi. Dan dia di kamar sebelah kuburan itu. Lah ditutup kuburan, lah 7 langkah orang pai dari kuburan. Kira-kira yang ditanya yang mati saja atau yang ada di dalam tadi? Kironyo yang tagak ko ditanya lo. Sianamo. Jawek namanya. Anak babao kapak malaikat. Dari ma kapak kok babali. Dari ma pitih pembalinya.
bara balinyo, kasia balinyo, le halal piti pembalinya. Mulai kapak cie pertanyaannya Pak. 80 pertanyaan tentang kapak masuk kartu zuhur. Berhenti soal tak. Hayya 'alas salat. Kok sarancak tu azan aku garin tu nyoh jadian minantu orang. Berhenti azab di kubur, berhenti pertanyaan karena azan. Di kado namanya berhenti azan gini kok, awak azan setari. Kok kurang kareh tambah corongnya. Apa yang terjadi ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah? Ternyata di dalam kubur itu bertanya kisaran kapak sampai 39 hari. Tak putih-putih loh Pak. Memberhentikan hanya sholat, memberhentikan hanya doa anak yang soleh. Ikut contoh azab kubur. Tak tentu nak kanyo jawe le. 38 hari naik nyokate pas di 40 kiro nyuranglah pesta di kuburan ko Pak. Ada nama membuat pentas untuk menunggu kedatangan orang yang dalam kubur tadi. Ada yang menjual es teh Pak, ada yang jual es krim, ada yang jual lontong di atas Pak. Pesta pora, namanya orang dapat harta 600 miliar. Keluarga yang ada di atas, keluarga istri dan anak dari yang laki-laki yang masuk menemani tadi, yang tukang kayu tadi, sudah dibikinkan rumah mewah. Maloncek nyo keluar dari dalam kubur Pak, langsung naik nyo kate pentas, nyo ambil nyo miki. Bapak-bapak, saudara-saudara, uang yang 600 miliar sesuai dengan perjanjian notaris, tolong buatkan ke masjid, tolong bangunkan ke rumah singgah, tolong bagikan ke anak-anak yatim, tolong berikan kepada orang kampung yang butuh modal. Saya enggak butuh uang 600 miliar. Ake ce anak apa nak meninggal ko? Apa kok citu Pak, kok pitilah kami asiangan aja wenyo. Kapak secieknyo 39 hari pertanyaannya ndak terjawab dia bodoh. Apalagi kalau 600 miliar. Biarlah jo kapak saya boleh duit ciek. Ini suruh bagian harto tu Pak. Alhamdulillah. Artinya apa? Ternyata azab kubur itu pasti. Dia ko ada melawan-lawan kalaki. Iyo melawan kalaki pasti diazab dalam kubur dan itu pas. Kalau ada laki-laki yang selingkuh diazab dalam kubur itu pas. Jaga sholat berjamaah. Nang ketiga yang kita dapean ketika menjaga sholat berjamaah adalah menerima catatan amal dari sebelah kanan. Wa tarimo catatan amal sebelah kanan nikmat. Ketika ada titipan kepada seseorang yang lebih hebat, ialah ibu kenal dengan Khadijatul Kubra. Khadijah adalah seorang istri solehah, seorang istri yang dicintai oleh baginda Rasul. Menangis kepada Fatimah, wahai Fatimah, hari ini ibu sudah tua. Baju ibu gomis yang ibu pakai ini nak, rasanya tidak layak untuk menjadi kain kafan. Tolong kau sampaikan kepada ayah, sudikah ayah meminjamkan dan memakaikan sorban yang ada di kepalanya untuk menjadi kain kafan buat ibu. Onde, manangi Khadijah, manangi Fatimah. Akece Fatimah, Bu, engkau adalah orang kaya, engkau adalah orang yang punya harta, engkau adalah orang yang memiliki harta lebih. 2/3 kota Makkah engkau miliki wahai ibu. Tapi kenapa di hari tua engkau punya baju yang punya 83 tambalan wahai ibu? 83 tumbuk bajunya. Awak cabi saya ketek nak nyo makai. Betul? Khadijah 83 tambalan bajunya. Sehingga datangnya kepada Rasulullah Fatimah,
wahai ayah, sudikah engkau memakaikan sorban engkau sebagai kain kafan buat ibu? Menangis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai nak, apapun yang diminta oleh ibumu itu adalah ridha Allah. Maka datanglah Rasulullah nyopaluknya Khadijah. Akhirnya Rasulullah ke Khadijah, wahai Khadijah, istriku tercinta, apakah engkau menyesal menikah denganku, wahai Khadijah? Apa jawaban Khadijah? Ya Rasulullah, aku mendapatkan engkau, aku mendapatkan Islam, aku mendapatkan hidayah Allah jauh lebih berharga daripada hartaku yang 2/3 kota Makkah itu. Kau nampak yang hebat jawaban istri, Pak. Awak kadang-kadang tak lambe saya pulang tiba di rumah handphone kena pareso sekali. Khadijah tidak. Sayangnya dengan Rasulullah. Dipeluk, disayangi. Masya Allah. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Ketika dia meninggal, sebelum dia meninggal, apa kata Rasulullah? Wahai Khadijah, hari ini engkau wanita mulia, engkau lah yang akan menjadi penghulunya di surga nanti. Engkau mendapat tempat istimewa wahai Khadijah. Maka hari ini Allah titipkan salam buatmu dan Allah menitipkan kain kafan buatmu. Coba. Allah titip salam buat Khadijah. Apa kira-kira isyaratnya? Allah titipkan salam bahwa Khadijah menerima raportnya dari sebelah kanan. Kalau dari kanan kita terima kok elok bunyinya enak. Yang keempat, meniti titian siratal mustaqim secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa dihisab. Kalau di alam kubur saja kita sudah tidur nyenyak, berarti kita menunggu masuk surga. Kita menunggu hari kiamat, yaumil hisab lewat, melewati titian siratal mustaqim secepat kilat. Allah yang memberikan jaminan. Syaratnya jaga solat berjamaah. Menjaga solat berjamaah kok paling elok. Ada seorang laki-laki dan di rumahnya dia mendatangi rumah seorang kiai. Maling dia di rumah kiai. Lanyo ambil ame, lanyo ambil cincin, lanyo ambil galang, lanyo pakai. Seorang laki-laki ini maling di rumah kiai. Tapi sebelum menyopainya duduk di belakang lemari, Pak. Hari jam 9 malam. Kiai masuk sama istrinya ke kamar. Kecek istrinya ke suaminya. Kecek suami ke istrinya. Bu. Oh, Bu. Kecek kiai ke istrinya. Bu. Anak kita lah umur 21. Dan inyo perempuan. Kecek kiai, kira-kira lendak bak awak carian jodoh, Bu. Aku apa bertanya ke ibu? Aja we ibu, sia kira-kira nan jadi laki anak awak. Sia kira-kira nan jadi suami anak awak. Tidak terjadi. Jawaban dari kiai tadi, siapa di antara orang kampung kau yang mampu menjaga solat berjamaahnya selama 40 hari? Iko jadi jodoh anak awak. Sementara ada laki-laki yang sedang maliang ameh di belakang lamari, mandanga kecek kiai tadi. Ande, pada mancilo ameh, kau encak nikah jona pak kiai le. Pada maliang cincin, encak nikah jona kiai. Akhirnya apa yang terjadi ibu bapak? Dibuka cincin, dibuka gelang, dibuka anting, ditaruhnya dalam lemari. Loncat dia ke jendela, pulang dia ke rumah, dicarinya baju koko di rumah Pak. Cari baju koko, cari kopiah, cari kain sarung. Subuh mandi bersih dan dia duduk sebelah kanan imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Calik ke kanan. Ada anak muda sebelah kanan.
Assalamualaikum warahmatullah. Orang baru. Nyo kalau orang baru go ke masjid memang jadi idola go. Jadi pertanyaan, jadi gosip, jadi sesuatu. Apa yang terjadi ibu bapak? Pada akhirnya boleh. Pada akhirnya kejadian. Ialah malam itu juga kejadian paling hebat yang terjadi pada laki-laki itu. Zuhur, subuh dia lihat ada sholat. Zuhur, dia lagi. Maghrib, dia lagi. Isya, dia. Subuh lagi, dia. Aiko, kok makbul doa tadi malam kok. Dapet calon jodoh anak awak 2 hari sampai 40 hari sampai 29 hari. Di angka 29 hari nyo beranikan dek kiai tadi menanya, siana mona di matingga. Jawab anak muda tadi, kiai, ustad, ambo tahu manga ustad menanya nama ambo. Karena ustad akan menjodohkan ambo Joana ustad. Tak kaji ustad. Astagfirullahaladzim. Kok tahu lo nya ditanya seperti itu? Jawabannya, ustad, tadi ambo sholat berjamaah kok takbiratul ula ndak tinggal karena ada syarat dari ustad ketika bincang-bincang dengan istri ustad di dalam kamar. Ketika itu ambo kaman cilok ameh nanado dalam kamar. Tadi ambo kabaduto, kini ambo jujur. Ambo mandanga syarat untuk jadi calon suami anak ustad adalah siapa yang mampu menjaga solat berjamaah. Akhirnya ustad pun naksir sama dia. Ketika dia jujur, ketika dia katakan ini benar. Solat membuat dia benar. Solat membuat seseorang jujur. Solat membuat seseorang baik. Inilah akhlakul karimah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sinergi antara hidup, antara solat dengan akhlak dalam kehidupan. Inilah solat sesudah solat. Leta jago solat awak, leta bina diri awak, tulah liutammima makarimal akhlak. Bahwa solat 5 waktu, mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau sudah menjadi rasul dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Yerusalem. Dari sana beliau dari Palestina dia naik ke langit, Masjidil Aqsa beliau naik ke langit. Coba bayangkan ibu bapak, saat itulah beliau dadanya dibelah. Saat itulah beliau dibersihkan hatinya. Kenapa di umur 40 tahun Rasulullah itu baru diangkat menjadi Rasul? Karena memang itulah usia kematangan manusia. Awak kau baru matang di umur 40 pak. Kalau umur 39 ke bawah itu masih nakal. Suaranya masih keras. Dia masih sensitif. Tapi di umur 40 tahun manusia ini kalau ingin bertaubat pasti bertaubat. Menjadi baik jauh lebih baik. Menjadi jelek tetap kondisi jelek. Inilah kondisi yang dialami oleh Rasulullah. Di Isra wal Mi'raj semuanya dibenahi, semuanya diperbaiki. Hikmah yang kedua, ketika Isra wal Mi'raj Rasul ditunjukkan surga. Kedengar catatan kaki, jalan kaki, sendal, kedengar sendal dari surga. Bertanya malaikat Jibril, bertanya Rasulullah ke malaikat Jibril, wahai Jibril, itu suara apa? Apa jawaban Jibril? Ya Rasulullah, itu yang kedengaran adalah sendalnya Bilal bin Rabah. Orangnya masih hidup, sendalnya sudah sampai di surga. Apa penyebab sampainya sendalnya? Kata Rasulullah, bah kok bisa sampai sendalnya di surga dulu, kata Rasulullah. Apa jawaban dari Jibril? Ya Rasulullah, Bilal bin Rabah adalah seorang yang mengumandangkan azan
dan dia selalu menjaga wudunya. Tak ada pernah batal wuduk. Pas batal wuduknya bodoh balik. Batal wuduknya bodoh balik. Nyopaso untuk menjaga wuduknya. Maka ini yang terbaik. Bilal bin Rabah ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi seorang muazzin, dan dia adalah as-sabiqul awwalun, orang-orang yang masuk Islam dari awal. Inilah barangkali yang mungkin membuat kita bisa bawa pulang bahwa sesungguhnya solat itu berefek dalam kehidupan kita dan mampu memperbaiki kehidupan kita. Seorang istri menjadi santun ke suami, seorang anak jadi santun ke orang tua, seperti Uwais Al-Qarni. Rajin banawa solat, rajin banawa ibadah. Kalau seandainya akhlak awak tidak baik ke orang tua, maka sungguh awak tidak menjadi terbaik. Ada seorang laki-laki untuk penutup pengajian ini, sahabat Rasulullah. Beliau tinggal bersama Rasulullah. Tapi di penghujung hayatnya, 1 minggu dia sakaratul maut, tidak meninggal, Pak. 1 minggu sakaratul maut. Yang menjaga istrinya, sehingga mengadu istrinya ke Rasulullah, "Ya Rasul, malam ini saya datang kepada engkau ya Rasul. Suami saya sudah 1 minggu sakaratul maut, tapi tidak meninggal ya Rasulullah." Maka Rasulullah datang. Kira-kira penyebab laki-laki itu meninggal? Penyebab laki-laki itu tidak diambil nyawanya oleh malaikat? Ada dosakah yang dia lakukan, kata Rasulullah? Tak ada ya Rasul, kata istrinya. Suami saya baik, suami saya rajin, solatnya dekat dengan engkau, jihad dia dengan engkau ya Rasulullah. Kok kece istrinya? Masih punya orang tua kah dia? Masih ya Rasulullah. Coba panggil orang tuanya. Panggil duanya, datang ini. "Ibu, apakah ini yang terbaring ini adalah anak ibu?" Sambil melengah dia katakan, "Secara biologis dia adalah anakku ya Rasul, tapi hari ini tidak kurelakan susuku buat dia. Air susu tidak kurelakan dan tidak kuikhlaskan. Makanan, perawatan selama aku merawat dia tidak kuikhlaskan ya Rasulullah." Kaget Rasulullah. "Ada apa? Kenapa seperti itu? Adakah dosa yang dilakukan oleh anakmu?" "Maafkanlah dia," kata Rasulullah. "Dia sudah sakaratul maut. Sampai hari ini dia tidak meninggal. Malaikat pun takut mencabut nyawanya." Itu kata Rasulullah. "Tidak ya Rasul, tidak termaafkan." Onde Pak, kalau lahin dua tidak memaafkan anak, hancur kehidupan. Apa yang terjadi? Dia menangis. Kata Rasulullah, "Wahai para sahabat, kumpulkan kayu-kayu, tumpuk di sini kita bakar, daripada dia tidak meninggal. Ayo sama-sama kita bakar," kata Rasulullah. Sehingga dibakar. Ketika diangkat, jasad dari laki-laki ini mau dimasukkan ke dalam api, akecebu. "Ya Rasulullah, itu anakku ya Rasulullah, itu anakku ya Rasulullah, jangan dibakar ya Rasulullah. Aku mengakui dia adalah anakku, dia durhaka kemarin ini ya Rasul." Apa dosa yang dia lakukan? Kira sangenek dosanya. Ketika ayahnya masih hidup, ayahnya lagi sakit, uang habis untuk berobat ke tabib. Saya datang ke rumahnya untuk meminjam uang untuk melanjutkan berobat ayahnya. Ketika mau datang di muka rumah, tadanga ada ambonyo sedang mengecek ke istrinya. "Dek, tolong kue-kue dan buah-buah kau bawa ke belakang. Jangan sampai beko ibu tiba di siko, mambiak buah kau membawa kue kau pulang." Iko yang tadanganya. Hanya itu yang membuat luka hatinya. Hanya itu yang membuat tergores hatinya orang tua. Pulang dia ke rumah, dan sampai hari ini, baru hari ini aku melihat anakku ya Rasulullah. Kau nak membuatnya menangis. Nah, ibu bapak hadirin dirahmati Allah, ternyata
Sholat saja tidak cukup. Berbuat baik ke orang tua, berbuat baik ke suami, berbuat baik ke istri adalah sebuah keniscayaan yang mesti kita lakukan. Berbuat baik ke tetangga harus kita lakukan. Kenapa? Karena sholat itu membuat seseorang mampu berubah dalam kehidupan. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita malam ini pengajian Isra wal Mi'raj.